Nah, penjualan gimana sampai minggu ini? Waduh, dengan bersusah payah, sepi Pak. Iya ya, sepi banget ya. Sepi banget. Bang, ekonomi juga lagi ini, harga pangan aja lagi paling. Cabai lu, gila, cabainya tinggi, 120.000 loh per kilo. Bukan cuma produk kita doang Pak, yang lain juga semua ya. sama ya. Sepi. Kira-kira ini ya karena pemerintahannya apalagi nggak konsentrasi menjelang 2024, kira-kira Pak Nandang calon 2024 ada gambaran nggak? Assalamualaikum. Presiden. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang Jali, masuk Bang Jali. Mau menandang nih. Ya. Lagi asik nih bahas apa nih? Baru mau bahas ini. Udah pesan minum belum? Udah. Belum. Jahe, susu jahe. Iya. Bahas apa? Calon presiden. Oh, emang ngomong nggak mau menandang ngerti bahas presiden? Kayak anggota dewan aja bahas presiden. Nggak ngerti-ngerti banget sih. Tapi kita orang rakyat jelata juga boleh dong. Emang ngerasain sengsaranya ya jadi rakyat jelata ya? Ya, rakyat jelata tau nggak yang di tukang gorengan tuh pakai rakyat jelata tuh. Oh, Jemari itu. Minyak jelata. Ya terus ya udah, kalau seandainya ngerti nih kita masuk aja diskusi jalan tengah. Kalau diskusi jangan di tengah jalan. Kenapa? Ditabok polisi. Ya jadi Lagian di tengah jalan. masih lama sih Om Kimung 2024 mah ngapain bahas capres? Emang Om Kimung udah punya gambaran siapa capres-capres yang bakal nyalon, bakal dicalonin sama partai-partai? Ya, gambaran sih belum. Cuman Om Kimung mau coba kilas ya. Tahun 2024 itu ada 2 gelombang pemilihan. Oh, di laut dong. Itu mah gelombang laut. Oh, iya, ini ada 2 gelombang. Pertama di bulan Februari. Gelombang pasang itu. Iya, gelombang pasang. Om Kimung lagi ngomong nih, jadi potong dulu. Pertama di bulan Februari, itu kalau salah tahun 2024, itu tanggal 14 Februari, itu pemilihan DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Serentak. Iya. Nah, berikutnya di 27 Oktober 2024. Nah, itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Oh. Jadi 2024 ada 2 momen. Iya. Gitu. Nah, Om Kimung lagi bicara tadi barusan sama Om Nandang. Itu kira-kira bagaimana 2024. Nah, Om Kimung mau kilas dulu ya, nanti Om Nandang bisa ini ya, kritisin ya. Om Nandang ngantuk kayaknya ya. Ngantuk ya. Memang kurang tapi lanjut aja. Nah, Om Nandang nanti kritisin ya. Nah, kalau Om Nandang ngantuk, minum dong Ultra Cup Om Nandang. Oh iya. Ultra Cup. Ini Ultra Cup multivitamin. Ya. Iya betul. Nanti habis syuting minum. Ya. Apa udah ada nih Om Kimung bawa? Enggak, Om Kimung nggak bawa. Itu ini doang, iklannya nggak giniin. Oke, Om Kimung mau bahas ya sedikit ya mengenai pemilu 2024. Iya. Ya. Ya Om Kimung emang ini anggota KPU apa bahas-bahas ginian? Bukan, tapi Om Kimung kayaknya politik ini lagi rame gitu. Kayaknya memperhatikan bener politik nih. Lagi rame, jadi Om Kimung coba bahas politik sedikit ya. Cuman apa kemasannya kayak Karnilis SKW ya? Mirsa. Soalnya kan gitu ya. Oke, jadi gini. Peraturan pemilu ya, PP pemilu itu 3 kali ya terjadi revisi atau perubahan. Ya. Pertama, PP pemilu nomor 23. Tahu pemilu gak sih? Pemilihan umum. Ya, pemilu gak tahu nih. Oh, malu itu. Pemalu. Penari. Jauh ya. Jauh ya. Tahu peniru. Oke. Pemilu nomor 23 tahun 2003. Baca aja enggak apa-apa depan kamera. Enggak apa-apa. Terus berikutnya pemilu PP pemilu nomor 42 tahun 2008. Nah, yang kita pakai sekarang adalah PP 2014. Sampai sekarang tidak berubah. Itu nomor 7 tahun 2017, ya. Nah, tapi PP mah dari dulu udah ada ya. Itu Pemuda Pancasila. Oh, beda ya. Ya, ada juga PP. Apa tuh? Kalau dari Senin balik lagi. Oh, pulang pergi. Oh, pulang pergi. Om Kimung mau bahas juga ya. PP. Apa? Asal makanan Palembang sama tempe. Om Kimung terus. Jadi gini. Peraturan pemerintah mengenai pemilu nomor 7 tahun 2017 ini pertama, partai politik atau partai gabungan itu duduk di dalam kursi DPR itu minimal 20%. Yang sekarang ini?
Itu peraturannya untuk pemilu tahun 2024 nanti. Ya, Oh. itu PP 2017. Presidensial threshold. Ya, Ya, ini aturannya. Sebentar. Jadi harus 20%. Dari jumlah kursi yang ada. Oh, kalau nggak ada kursinya? Ya bawa dari rumah. Oh, gitu. Jadi 20%. Atau 25% suara dari nasional. Suara nasional. Suara nasional. Nah, Om Kimung bahas satu-satu. Nih Om Kimung baru mau baca nih. Om Kimung baca satu-satu. Ini berasa kayak di kuliah ya, Om Nanang ya? Ya nggak apa-apa. Biar Sobat Kimung bisa tahu semua. Karena kita sebagai warga negara juga minimal mengetahui apa Emang sih. lagi gitu loh, kuliah ngetrend. umum. Iya. Lagi kuliah Oke. umum. Cuman menarik nih Nah, pembahasannya. kita bahas dulu ya, jangan dipotong ya. PDIP itu 2019 memperoleh suara 19,33%. Kursinya 128 kursi. Tapi ini memang pada saat itu trennya naik. Karena tahun 2014 PDI memperoleh suara 18,45. Naik ya. Naik. Nah, Golkar, kita bicara kursinya aja lah. Golkar 85 kursi. Terus Gerindra 78 kursi. Nasdem 59 kursi sampai yang paling bawah P3 19 kursi. Nah, secara keseluruhan kalau ikut peraturan pemilu nomor 7 tahun 2017 itu kan harus dilihat, harus dihitung. Ya. Nah, PDIP kalau dilihat dari jumlah kursi dia masuk. Karena jumlah kursi di DPR tahun 2019 itu 575. Berarti 128 kursi karena jumlah kursinya di DPR 575, maka dia mencapai 20. di undang-undang tersebut 20%. Dia jumlahnya 22%. Berarti udah bisa sendiri, udah bisa nih. Sendiri aja udah bisa. Kemarin waktu periode yang kemarin Om Kimung bilangnya nggak bisa, tapi ternyata setelah Om Kimung Bisa, ya. itu bisa. Ya. Kalau dari jumlah suara, Emang Om Kimung ngitung, Om Kimung riset gitu. oh iya, Om Kimung apa hitung loh? Oh, Hitung iya. dari 108 kebagi ke 575 kan dihitung. Ini pegel banget ngitung suara rakyat. Om Kimung riset ya. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa partai yang butuh koalisi, ya. Nah, cuman kalau untuk seorang mencalonkan capres dan cawapres itu selain butuh kendaraan, butuh juga orangnya, orang yang mengendarainya, calonnya. Nah, itu kira-kira. Jadi kita masuk ke ininya. Ya, calonnya. Kira-kira menurut Menurut Om Nanang, siapa nih calon yang kira-kira ya penumpangnya yang mau mengendarai itu? yang apa? Ya paling mungkin lah. Kalau kita lihat survei kan, ya kayak Anies, Ganjar, Pesan jeruk. Ya, gampang. Ntar. itu. Nah kalau menurut Om Nanang siapa yang kira-kira punya peluang nih? Ada nggak? Nah, kalau Pak Nanang mau nggak apa-apa nyalonin. Kalau merujuk ke suara PDIP sih ya, yang di atas 20% itu kan minimal 20% udah dapatnya, di atas 20%. Kayaknya PDIP ngejagoin Gubernur Jawa Tengah ada Ganjar kayaknya ya. Cuman kan apa di PDIP juga ini kan apa Ibu Puan ya, Ibu Puan kan selaku anaknya Bu Mega ketua umum, banyak katanya isunya kader PDIP pengen Puan, Ibu Puan. Cuman ada juga apa relawannya ya Ganjar gitu. Memang masih apa banyak bisa bilang masih pilih-pilih Iya, gitu. digodok sih Gitu. Cuman kalau dari ini berarti kan PDIP belum punya calon. Bahkan Ganjar yang nyalonin partai lain loh. Iya. Nasdem. Itu kan unik gitu, ya kan. Nah, jadi kalau menurut Bang Jali mah apa namanya? Masih raba semua ini. Apalagi kemarin tuh banyak partai ketua umum yang sowan-sowan kan tuh. Ya itu tadi kita udah bahas di sana. Oh, Nah, sekarang kita itu. bahas yang lain. Iya. Sorry, Om Kimung ini ya, menurut elektabilitas survei, lek ta bi tas, tas teletabis. Elektabilitas. Salah ya. Elektabilitas. Ini Iya, elektabilitas bukan Oh, diabetes. obesitas. Ya, menurut elektabilitas, Iya. survei lembaga survei yang ada itu ada 3 calon kuat. Ya, 3 calon kuat, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sama Anies. Iya, Ya, 3 itu yang kuat. Yang lain ngebayangin. Tapi kan ini penumpangnya, pelakunya. Iya. Dia butuh kendaraannya. Iya. Kendaraan itu yang udah kelihatan yang benar-benar ada adalah PDIP. PDIP ini kembali lagi ke terah.
Ibu Mega itu tidak, kayaknya rada keberatan kalau dipegang orang lain. Kayaknya menginginkan anaknya yang main, yang maju. Secara terah. Soekarno, Bu Mega secara terah. Gitu loh. Tapi PDIP kan partainya wong cilik. Iya. Pasti suara yang dia dibawa itu masih gejolak. Makanya PDIP Rakernas kemarin tidak membahas siapa calonnya. Iya. Dia hanya membahas bagaimana atur mainnya. Iya. Gitu. Karena di situ nanti bakalan berat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Prabowo Subianto. Iya. Prabowo Subianto itu kalau nggak salah dia kursinya sekitar 78 kursi. Dia butuh teman, butuh koalisi. 78 kursi. Nah, Kemarin karena udah belum mulai nyampe. ini tuh. Kemarin udah mulai. Udah lobby, udah PKB, ada silaturahmi lah. Demokrat. Nah, karena kemarinnya sebelum ini juga udah kunjungan juga, makan malam sama Pak Muhaimin, makan siang, makan malam segala macam udah ketemu. Nah, dia butuh teman. Nah, calon berikutnya adalah Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan ini partainya mau ngeliriknya juga ngeri-ngeri sedap. Gitu. Karena di situ ada politik identitas. Karena waktu Pak Anies identik sama politik. Oh ya, Pak Anies sama dengan politik identitas. Identik dengan politik identitas. Padahal Pak Anies sendiri enggak. Pak Anies sendiri orangnya enggak. Non partai dia. Non partai. Pak Anies itu orangnya plural, orangnya ini. Cuman di belakang itu pada tahun 2019 17. Pilkada 2017. Oh ya, pemilu Pilkada 2019. 2017. Oh ya, diulang-ulang. Kayak kartun. Memang tahun itu memang sejarah pahit itu. Ya, pada Sejarah pemilu 2017 Pak Anies diusung sama tadi itulah. Ya banyak partai. Banyak itulah begitu. Nah, sekarang Pak Anies coba diungkapkan tadi kemarin Nasdem. Ya. 3 calonnya Pak Anies, Andika, sama Ganjar. Nasdem sendiri yang udah Om Kimung ulas kemarin itu juga masih ketat-ketat juga untuk milih-milih Anies karena Nasdem sendiri sebenarnya adalah partai non identitas. Dia paling tidak suka dengan politik identitas gitu dari Pak Surya Paloh dan Nasdem sendiri. Nah, jadi kalau menurut Om Kimung hanya tiga itu yang ngomongnya. Yang lainnya seperti Puan Maharani, Erick Thohir, AHY, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Andika Prakasa, Dudung, masih ya wacana-wacana lah. Mungkin seandainya dia pun ada, itu yang untuk pendamping. Cawapres. Itu loh menurut Om Kimung. Coba cocok-cocokkan deh. Cawapres menurut Om Kimung cocok-cocoknya gimana nih? Ntar dulu, ini pengaruh-pengaruhnya dulu. Nah, kalau menurut Om Kimung ya pengaruh-pengaruhnya nih ya. Puan ada pengaruhnya dari Ranya Megawati. Bung Karno, Megawati ini. Makanya Bu Mega coba-coba untuk dinaikin terus. Tapi nyatanya nggak naik-naik nih. Karena garis bawahnya tingkat bawahnya masih pengen Ganjar gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah SBY. SBY teranya AHY. Ya. Tapi tetap aja juga SBY kesandung. Setelah 2 kali di periode kesandung dengan beberapa kasus. Sebenarnya bukan SBY yang kesandung, tapi kader-kader SBY-nya yang sedikit bermasalah gitu. Nah, itu juga turun loh. Dia elektabilitasnya pada tahun 2000 Nasdem ya, saya buka ya, Demokrat ya. Demokrat 2014 10,9. Terus tiba-tiba 2019 turun jadi 7,7%. Gila, turun. Jauh. Dari 2009 aja sampai 20 dia. Ya. Iya, makin turun. Dia makin turun. Nah, kadernya makin tergerus. Nah, berikutnya Jokowi. Nggak mungkin dong Jokowi turun ke Gibran. Jauh, karena mesti ada tahapan. Kemungkinan besar Gibran bisa naik ke Jateng atau ke DKI. Gitu, ke Jateng atau DKI. Karena Gibran ini butuh jam terbang. Sebenarnya sih banyak juga yang pengen, tapi masih jauh gitu. Nah, gitu. Faktor yang lainnya yang mempengaruhi adalah Jawa non Jawa. Benar nggak Pak Nalo? Iya. Jawa non Jawa. Bukan berarti orang di luar Jawa itu dia pantas untuk jadi presiden. Bukan berarti begitu. Jawa non Jawa, karena jumlah suara di Pulau Jawa lebih banyak dari jumlah suara di luar Jawa. Digabungin Kalimantan, Papua, paling Jawa masih paling besar. Makanya ada Jawa non Jawa. Bukan tanda kutip suku ya, bukan tanda kutip, tapi daerah populasi. Nah, makanya secara ini orang Jawa itu nggak mungkin. Kemungkinan besar untuk kemungkinan besarnya untuk milih di luar Pulau Jawa itu kayaknya berat. Paling dia orang-orang dia, makanya
Noto apa tuh, ada Soeharto, pokoknya O-nya di belakangnya. Iya. Kayaknya Prabowo masih ada tuh O-nya juga tuh. Nah, berikutnya ada loyalis. Loyalis pengaruh lu Bang Jali. Iya. Loyalisnya si loyalisnya Pak Jokowi kemarin apa? Projo. Projo udah ganggu dikit supaya mengarah ke Ganjar. Iya. Loyalisnya Anies kemarin udah banyak deklarasi. Iya. Kaum itu udah banyak deklarasi. Nah, Tapi ada juga yang cuci tangan tuh dalam deklarasi itu, ada yang cuci tangan. ya, mungkin di Sedian Wastapel. Iya. Jadi dia Kotor kali tangannya. Habis makan ayam kali kotor dia. Nah, yang jadi masalah loyalis Prabowo. Kenapa? Loyalis Prabowo kan dulu pernah didengungin sama kaum begitu. Setelah Prabowo masuk ke kabinet, otomatis dong kaum yang Iya. begitu sakit hati dong. Iya. Itu juga kabur. Tapi ada loyalis baru, termasuk Ong Kimung. Ong Kimung termasuk, seorang negarawan loh. Tadinya bersaing, tiba-tiba dengan Logowo masuk di dalam kabinet untuk kepentingan negara. Makanya Ong Kimung sedikit-sedikit sekarang ini sedikit ngelirik nih. Tapi Om Kimung nggak pengaruh ya, bukan Iya. pengaruh, tapi sedikit ngelirik ke Pak Prabowo. Genit dong berarti. Genit. Gen- Genit gitu. Jadi Iya. seperti itu. Nah, berikutnya adalah koalisi. Koalisi pengaruh banget loh. Makanya sekarang ini lagi pada silaturahmi nih. Iya. Ada temu. Nah, ini koalisi pengaruh. Nah, makanya kita lihat koalisinya. Gitu loh. Nah, yang terakhir karya nyata. Siapa sih yang terlihat sekarang ini? Ya kalau yang Om Nandang. Jakarta bisa ngelihat nggak karya nyatanya? hasil kerjanya apa? Hasil kerjanya. Sejauh ini apa aja yang udah ada perubahan? Jakarta ya. Iya. Jakarta cuman 2 itu. Apa tuh? Formula E. Iya, Formula sama gedung JIS itu apa tuh? Stadion. Yes, oh, yes, Iya. Stadion. Terus reklamasi kan lanjut tuh. Nggak termasuk karya nyata. Kan kalau dibahas ini untuk Anies ya Jakarta ya. Kan Hmm. janjinya kalau kita ingat nih janji politiknya dulu waktu 2017 itu ada rumah DP 0%. Iya. Kalau Bang Jali ngeliatnya yang rusun malah ya jadinya ya, ada beberapa. Oke. Iya. Itu juga bisa dibilang nggak kelihatan. Karena itu kan Sandiaga. Sandiaga gitu. Sandiaganya. Itu kan masuk programnya Iya, dia. programnya dia. Terus reklamasi. Kalau Bang Jali nggak tahu nih reklamasi gimana? Masih lanjut. Lanjut. Padahal itu janjinya nggak lanjut. Bakal dihentikan kan? Gitu. Itu sih yang Menyolok. Utama ya, menyolok gitu. Nah itu menurut Om Nandang dari 3 program kerja utamanya Pak Anies Ada nggak karya nyatanya yang kelihatan? yang benar-benar terrealisasi lah bahasa kasarnya gitu, terwujud gitu. Dari ketiga itu. Ya itu kan yang utama ya. Iya. Kalau JIS Formula E kan itu kan setelah dia udah jadi gubernur. Nggak ada tuh kata saya sih. Ada ya. Ya, jadi Iya, nggak ada. jadi karya nyata juga pengaruh. Termasuk Pak Ganjar juga. Orang Jawa Tengah lah yang bisa lihat. Ya Pak Ganjar kan banyak yang bilang ya ada salah satu kadernya bilang cuma rame di medsos doang. Iya. Gitu. Ada yang bilang begitu, Ada, cuma rame di gitu. medsos. Iya. Karena sering belusukan. Karya nyatanya ya Kita belum tahu. teman-teman yang bisa lihat lah. Yang Sobat Jawa Tengah Timur. yang tahu. Iya. Kita kan orang Jakarta kita. Orang Jakarta gitu. Jadi 4 poin itu Bang Jali Iya. yang mempengaruhi kendaraannya. Nah, Iya. itu kira-kira Bang Jali. Ya, paling kalau kayak gitu kan artinya balik lagi ke apa namanya pandangan rakyat ya, maksudnya kita sebagai warga gitu. Kalau di zaman sekarang nih, terutama kalau kayak Bang Jali yang umurnya milenial ngeliatnya tuh yang berani tampil beda, tampil di medsos itu yang dilirik. Ya itu kayak Pak Ganjar bisa bilang beda kan, Iya. belusukan. Pak Anies juga Belusukan. dengan gayanya belusukan. Pak Prabowo bisa dibilang agak kuno ya, cuman dia mulai lebih terbuka sejak masuk ke Pak Jokowi nih. Ya. Nah, gitu. Jadi masing-masing sih punya peluang gitu. Tinggal kendaraannya balik lagi. Ya. Percuma jago nyetir kalau nggak punya kendaraan, Ya. ya kan gitu. Sedangkan Pak Ganjar kendaraannya kayaknya nggak mau tuh dipakai. Iya. Maunya ke sana gitu. Maunya pakai Sama anaknya, gitu. gitu. Tapi kita nggak tahu nih. Nah, jodoh-jodohan tadi. Ya, Nandang. jodoh-jodohan. Ya itu bicara soal kendaraan kan kalau di PDIP itu masih ada berbau-bau terah yang tadi Iya. dibicarakan. Itu kejadian itu udah dari periodenya awal dari Pak Jokowi, ya kan. Waktu itu juga yang dijagoin presiden kan itu Megawati Iya. sama Jokowi, Iya. ya kan. Cuman karena suara rakyat, nah itu ya kembali lagi
ada yang bilang suara rakyat itu suara Tuhan, ya kan? Ngeri kali. Iya, ada, ya kan? Pada saat itu Megawati cukup bijaksana lah, Iya. ya kan? Dia Cukup lebih bijaksana, ya kan? Dia juga melihat ya, Jokowi ini kan, ya kan? Jokowi itu bukan kader partai loh. Dia tuh direkrut, ya kan, dari wali kota ke gubernur, baru sepanjang sejarah seorang wali kota ke gubernur terus naik jadi langsung presiden, iya, iya. ya kan? Itu udah Megawati juga bijaksana di situ. Nah ini juga konflik juga nih masalah Puan ini sama Ganjar. Tapi kalau Ganjar dibandingin sama Jokowi sih kayaknya sih belum levelnya ya. Iya. Saya juga masih bingung nih. Apa masih proses karena ini baru tahun 2022 ya kan, 2024, nggak tahu nih. Kalau misalnya saya pribadi nih, menurut orang awam, kalau saya lihat Mbak Puan sih kayaknya sih masih belum layak lah ini dari sepak Belum terjangnya saatnya juga. lah ya. Iya, belum saatnya. Terus kira-kira siapa? Ini bukan berarti Om Nanang milih ya. Oh, bukan Maksudnya milih, gambaran aja. Iya, peluangnya gitu. Sorry, Bang Jeli, saya potong dulu ya. Ini saya tertarik nih. Yang tadi Iya. Bu Mega, Iya. dulu memang benar, saya baru ngeh. Iya. Dulu Bu Mega sempat mau disandingkan lagi dengan Pak Prabowo kalau nggak salah ya. Sempat disandingkan Tahun lagi. berapa? Kemarin kalau nggak salah. 2014. Enggak, 2019. Itu kan wacana sebelum iya, jatuh iya. ke Jokowi itu kan sama seperti ini. Saya tertarik nih, Om Kimung tertarik dengan pembicaraan Om Nandang. Bisa jadi ini akan terulang nih. Bisa jadi ngelihat nih gelagat-gelagat si kader-kader nih. Sama persis. Iya. 2019 kan gitu. Sebelum Jokowi apa kalau bahasa menjelang waktu last minute ya. Last time. Last minute. Setelah waktunya mau mendaftar ke KPU baru nongol. Benar nggak? Iya. Nah, ini bisa jadi, saya setuju nih. Kalau bisa jadi. ini ya kalau melihat yang saya baca ya, antara Pak Jokowi sama Prabowo itu kan selisihnya sedikit sekali. Kurang lebih 10%-an lah. Yeah. Prabowo 40 lebih, Jokowi 50 lebih. Nah, kita akui Prabowo nih suaranya sih masih oke gitu di kalangan, ya kan, di kalangan rakyat Indonesia. Saya suka mikir-mikir sebagai orang awam, apa baiknya Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi jadi wakil apa bagaimana gitu. Oh. Iya. Kapan? Tahun 2019 maksudnya? Tahun 2024. Udah nggak bisa dong Pak Jokowi. Jokowi nggak bisa tuh jadi presiden. Oh, enggak. Apapun nggak bisa. Nggak bisa ya? Sama saya Yusuf Kala udah 2 kali wakil presiden nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Masa udah presiden turun kayak gimana sih? Yusuf Kala kan udah 2 kali tuh. Zaman SBY, zaman ini kan kalau bisa dia bisa masih banyak lagi yang ngelirik. Iya. Nggak bisa. Ya, masih ngeraba-raba ya. Iya, Nah ini tanya terakhir nih. Yang terakhir masih ada nih Bang Jeli. Masih banyak ya terus. Ya udah Om Kimung dulu. Kayaknya ntar dulu Om Kimung klik kayaknya arah-arahnya ke Pak Prabowo nih. Sama mata Om Kimung nggak arah-arahnya ke sana. Arah-arahnya ya. Iya. Masih genit-genit tapi belum tentu. Cuman kan masih panjang. Cuman kalau kayak Prabowo tuh kurang milenial kayak menurut saya. Jadi gini, Om Kimung mau coba kulik-kulik ya. Jangan lama-lama. Ya. Mau pergi. Oh iya. Nah. Jam 12 ada janji ya. Iya. Jadi Om Kimung membuka peluang, membaca peluang yang besarnya itu kayaknya ada di Ganjar sama Andika. Ganjar sama Andika. Ya. Atau kalau Om Kimung artinya Gandas Turi. Gandas Turi. Kue Jawa, Gandas Turi. Iya, yang isinya kacang hijau. Ya, isinya kacang hijau. Ganjar Andika asik tentram untuk Republik Indonesia. Gila Gandas Turi. Ada aja yang Kimung ya. Bisa ketawa Bang. Ketawa ambil mesem doang. Ya, jadi ada Ganjar Andika itu kalau Om Kimung lihat. Ada lagi wacana-wacana sih yang sedikit rame. Ada yang bilang Ganjar Dudung. Atau ada yang bilang Ganjar Erik. Tapi kalau itu Om Kimung nggak kayaknya kurang gitu ya. Ganjar. Kalau Om Kimung mengarahnya ke sana. Karena partai yang menang biasanya nggak mau orang pilihannya itu jangan jadi orang nomor 2. Pasti dia pokoknya pengen jadi orang nomor 1. Nah berikutnya adalah Prabowo Andika. Tapi kalau secara kalau dia tidak mau menjadi kalau dia yang sedikit ngalah, orang yang udah menang nih mau jadi orang nomor 2, saya Om Kimung milihnya sih Prabowo Ganjar itu lebih cocok. Karena Prabowo nasionalisnya jiwanya sekarang lebih tenang loh, nggak kayak dulu. Sejak ikut di kabinet ini Pak Prabowo lebih tenang.
memang nanti ada musuh-musuhnya dari kaum-kaum yang begitu karena merasa tersakiti. Seperti yang kemarin juga Anies, kasusnya Nasdem milih Anies, itu kan sebenarnya kaum-kaum yang itu udah sakit hati karena dulu kan lihat apa TV-nya dia, Metro TV. Metro TV, Iya. diujuk-ujuk dimarah-marah di ini. Ya itu, jadi ada yang suka dan tidak suka. Jadi kalau Om Kimung sih kayaknya sih mengarahnya, mudah-mudahan kalau yang menang ini mau mengalah sedikit, kayaknya Prabowo Ganjar dah. Nah gitu loh. Tapi ya kita nggak tahu. Nah, yang wacana-wacana lain bisa jadi, ya bisa jadi yang gurem-gurem ya, Anies AY, Anies Rifan. Tapi kalau Anies kayaknya kendaraannya itu nanti kayaknya berat juga karena nanti kan dia selesai di Oktober atau November dia selesai gitu loh. Nah, cuman orang-orang di belakang Anies ini yang masih pengen timbulin Anies. Tahun ini ya Anies selesai ya? Ya, tahun ini. Orang-orang di belakang Anies ini yang mau nimbulin Anies itu masih ada, masih banyak. Seperti Pak JK. Pak JK masih ngotot tuh Anies. Karena Pak JK sendiri juga udah main di belakang panggung terus. Ya Om Kimung seru nih. Nah, Banyak politik-politik yang di belakang layar yang orang TV nggak tahu, Om Kimung tahu. Itu kan ya kita nggak tahu, ibaratnya make up lah. ya, gitu. Ya Om Kimung tahu nih. Ya baca. Oh, baca. Om Kimung. Jadi gini loh. Makanya nih, Om Kimung sebelum tutup nih, antar tutup aja dulu. Nah, itu pilihan Om Kimung sih tetap ada di Ganjar Andika atau pilihan kedua Prabowo Ganjar. Itu aja. Ya kalau Bang Yali mah nggak bisa milih ya, maksudnya nggak bisa nentuin oh ini kita pasang enggak, tapi yang pasti 3 capres yaitu kalau menurut Bang Yali ya yang cocok ya Pak Ganjar, Pak Anies sama Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Prabowo, mohon maaf nih, udah cukup berumur lah, Iya. gitu. Dan juga kayaknya kurang cocok untuk memprogram masa depan, karena dia gayanya masih gaya lama, kayak gitu. Militeristik ya? Iya, gitu. Jadi 3 nama itu menurut Bang Jali gitu. Ini kayaknya udah ini ya. Nanti Andika nggak ada ya? Hah? Andika nggak ada ya? masih terlalu inilah, gitu. Terlalu awal gitu. Oke, sebelum ditutup, Om Kimung jangan pesan sama Sobat Kimung, ya. Iya. Banyak orang, ya, itu sebagai pendapat ahli, ya. Dia statusnya pendapat ahli. Pendapat ahli, gitu loh. Sorry, dibalik orang yang ahli pendapat, ya, ada seorang yang ahli pendapat. Kayak kita ini kadang-kadang seorang ahli pendapat. Iya, netizen. Iya, netizen, pendapatnya doang bang mau. Padahal belum tentu. Tapi usahakan cari orang yang pendapatnya seorang ahli. Karena kalau pendapatnya seorang ahli, insya Allah ilmunya dia udah terserapkan, gitu loh. Aduh, pelan-pelan. Ingat nih. Ngerti nggak? Pendapatnya mengacu ke seorang ahli. Iya. Iya. Kan ada ahli pendapat. Orang itu banyaknya itu kebanyakan seorang ahli pendapat. Ya, oh ini. Dia ngasih pendapat aja. Kayak main sepak bola aja. Oh ini. Komentator, Pak. Ahli pendapat, pendapatnya doang. Iya. Tapi usahakan Pak Nandang itu mencari pendapat seorang ahli. Jadi dari seorang ahli. Oh, iya. Paham ya? Paham ya? Kalau pendapat dari seorang ahli, insya Allah Iya, menjurus. pendapat dari seorang ahli itu penuh dengan referensi. Iya. Penuh dengan Rujukan lah. rujukan. Ada sumber. Ada sumber. Gitu. Nah, Sobat Kimung, jangan pilih Kimung dua-duanya. Karena Om Kimung pendapatannya masih belum ada. Makanya subscribe. Ya, gitu loh. Jadi, subscribe, like, Komen, sama share. Satu lagi lonceng. Biar nimbul terus di teman-teman. Ya. Iya, gitu. Dah, Oke. ya. Itu aja. Ini kita mau ngobrol lagi. Istirahat. Oke, semuanya gitu aja di diskusi jalan tengah. Jadi nanti ini mulai seru. Jadi kalau ada teman-teman ada saran, ada ide atau mau jadi bintang tamu nih kayak Menandang, itu bisa komen ya. Kaos nih, cuman bakal ada kaos dari channel Kimung Bot, nanti bisa dibagi-bagiin gitu. Oke, itu aja sekian. Tonton terus channel Kimung Bot. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.